Motivasi itu adalah hal yang sampah. Di sini gue bakal benerin cara pikir kalian, mindset kalian tentang gimana sih caranya jadi kaya. Karena otak ya, itu otak adalah hal terpenting yang kita bisa latih, yaitu mindset. Ini mindset pertama yang gue mau tanamin ke kalian ya. Ini yang pengen gue kasih tahu adalah satu, nobody gives a fuck about you. Gak ada yang peduli sama lo, kecuali diri lu sendiri. Mindsetnya adalah your own. Kalian harus pikir bahwa kalian itu sendirian. Jangan pernah bergantung sama orang lain, jangan pernah bergantung sama keluarga, jangan pernah bergantung sama teman. Lu itu sendiri. Dan kalau tahu lu sendiri, satu-satunya hal yang lu bisa kontrol itu adalah otak lu. Kalian nggak bisa milih kok mau lahir di keluarga miskin atau kaya. Kalian nggak bisa milih kok lahir di kebetulan keluarga yang banyak hutang. Kalian juga nggak bisa pilih ibaratnya mau besok itu hujan atau enggak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita upgrade otak kita, kita asah skill kita upgrade kemampuan internal kita. Fokus di yang internal ya, di mindset, di otak yang kita bisa ubah. Cuma diri kalian yang bisa mengubah diri kalian sendiri. Jadi orang yang haus ilmu, haus belajar, haus akan pengetahuan, merasa selalu dirinya bodoh, ya, nggak merasa arogan lebih pintar dari orang lain. Itu adalah hal-hal yang harus kita tanam di diri kita sendiri. Gak ada salahnya kok untuk mau merubah hidup kita ya dengan punya lebih banyak uang. Kalian punya mindset bahwa nobody gives a fuck about you, dan itu cuma lu yang bisa mengubah diri lu sendiri. Cuma lu yang bisa angkat derajat orang tua lu. Punya mindset kalau lu put 100% fokus kepada sesuatu, yakinlah bahwa kalau dia bisa, gue juga bisa. Ini adalah mindset juga yang gue punya, bahwa hidup ini adalah sebuah kompetisi. Banyak yang akan bilang ke kalian, oh hidup ini bukan kompetisi. Tapi hidup ini kompetisi. Lu dari sekolah aja udah kompetisi ya kan, siapa yang mau sosokan jadi juara ranking 1 nggak berguna itu. Bahkan sampai pekerjaan, ya kan, pelan-pelan dari karyawan mau naik jadi supervisor, jadi manajer, ntar jadi direksi, sikut-sikutan semuanya. Itu apa kalau bukan kompetisi? Cari uang, bisnis lu kira bukan kompetisi. Bisnis is a zero sum game. Ya, economy is not a positive sum game. Memang GDP growth-nya naik, tapi bisnis ya, gua kasih tahu bisnis adalah zero sum game. Lu buka toko ya, lu kan ada yang bilang, oh investasi itu zero sum game, ada yang untung ada yang rugi. Sama, bisnis juga zero sum game. Lu buka toko makanan nih ya, lu buka restoran di sebelah sebuah restoran. Kalau restoran lu laku, lu ambil market share dari dia tambah miskin dengan lu buka restoran di sebelah dia. Semua di hidup ini is a zero sum game. Ada yang dapat uang, ada yang hilang uang. Ini konsep uang. Uang itu adalah sebuah game dan ini aturannya. Cuman bisa dibuat atau diambil. Lu bisa buat uang enggak? Yang bisa buat uang siapa? Bank Indonesia, Bank Sentral. Kerjaan kita cuma apa? Ngambil uang. Jadi kalau kita lebih aware terhadap sekitar kita, tiap kali kita datang ke restoran kita lihat, oh ini restorannya ini cacat nih. Kenapa? Karena staffnya pegang mangkok kayak orang tolol gitu. Jempolnya masuk. Kenapa dia pegang mangkok jempolnya masuk? Gitu, karena itu kotor gitu. Kenapa nggak pegang lebih bagus gitu? Oh, restoran kalau yang mahal omakase nggak akan pernah dia pegang masuk ke tangannya, bisa dipotong jari sama chefnya. Gitu. Pelajarin hal-hal kecil. Oh, dia kasirnya lemot. Oh, ini restoran kurang asin gitu rasanya. Setiap kali lu masuk ke sebuah bisnis, lu analisa dengan punya otak yang seperti itu. Nanti lu akan lihat bisnis itu berbeda. Oh, lu akan lihat banyak bolong. Banyak bolong di apa? Di opportunity. Lu akan lihat banyak bolong di bisnis dan apa yang lu bisa isi gitu. Dengan lu banyak interaksi dengan bisnis, lu jadi ngerti bolong-bolongnya di mana, celah-celahnya di mana. Uang itu adalah kayak ibaratnya itu arus gitu, muter. Uang tuh nggak pernah diem. Money never sleep. Uang itu nggak pernah tidur, selalu bergerak dari tangan orang ke tangan orang lain. Cara ngambil gimana? Lu berdiri di tengah-tengah arusnya. Lu cari celahnya terus lu berdiri di tengah-tengahnya. Lu create solusi yang besar tuh, uangnya lu ambil semua. Jadi jangan cuma jadi karyawan yang cuma ambil satu dari perputaran uang yang masif itu. Lu berdiri di tengah-tengah arusnya. Orang akan bilang, ya santai aja bro, ya kan? Hidup itu di bawah santai aja. Kita kan juga bisa ngopi, rokok, udah enak. Fuck no. Gue gak mau hidup santai-santai. Gue mau naik McLaren, sebelah gue cewek cantik. Gue mau kayak orang itu waktu itu yang gue liat naik mobil sport. Orang-orang paling sukses di dunia adalah orang yang melakukan suatu hal, suatu craft, sebuah skill lebih baik dibanding semua orang lainnya dan jadi yang terbaik di dunia. Which is apa? Itu kompetisi ya. Untuk jadi sebuah orang yang sukses di suatu bidang itu butuh tekun, dedikasi, skill, waktu. Butuh kombinasi banyak hal ini untuk bisa jadi orang sukses. Tapi ya itu adalah sebuah kompetisi. Yang kalah namanya apa? Loser atau pecundang. Gue kerja 14 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan lu bilang gue hoki. 8 tahun gue dari SMP. Lu masih main gundu, kencing belum lurus, gue udah kerja. Ya. Kencing lu belum lurus, yang gue udah lakuin, gue udah impor barang dari Cina. Dan lu masih bilang gue hoki gitu. Gak masuk akal gitu. Lu 19 tahun masih kuliah, gue udah bangun perusahaan dengan 100 karyawan. Gak masuk akal. Ada juga bilang, oh ngapain denger ini bocah? Gue punya klub IBL di umur 22 tahun. Buat yang nggak tahu itu kayak NBA-nya Indonesia. Lo kira gampang kayak gitu? Gue bangun perusahaan yang masuk
top 15 growing startup di Indonesia nomor 9. Lu kira gampang bikin hal itu? Dan kalian berasa ini, waktu gue ini penting buat ngajarin kalian hal-hal ini. Lu dengan mindset kayak gitu, otak gitu bilang, lu anak orang kaya, lu gua kasih 1 miliar juga bakal miskin lagi kok. Kasar kan kadang-kadang, tapi bener. Gua kasih 1 M, lu bakal miskin besok. Lu lihat lah Mike Tyson. Kenapa bisa bangkrut uang sebanyak itu? Kenapa pemenang lotre uangnya balik lagi? Karena uang itu adalah mindset. Kalau lu nggak berhak dapetin uangnya secara mindset, uang itu akan diambil dari lu. Karena gue bilang tadi, uang itu cuma bisa diciptakan atau diambil. Uang lu bakal diambilin, bos. Orang lu nggak ngerti kok tentang uang, uangnya dia bakal diambilin sama orang lain yang ngerti ya terhadap uang ini. Dan mindset terakhir ya, yang gue mau selipin di video ini adalah belajar untuk harness yang namanya emosi. Belajar untuk pakai emosi untuk hal yang baik. Kalian belajar pertajamin dan fokusin emosi itu ke satu titik. Di saat kalian bisa lakuin hal itu, kalian bisa lakuin hal-hal yang orang lain nggak bisa lakuin. Gue yakin semua orang kaya itu ada kepahitan di dalam hidupnya yang dia mau ubah. Ada emosi yang dia harness. Pakai emosi untuk hal yang positif. Karena itu adalah energi yang endlessly renewable, nggak akan pernah habis. Emosi apa? Marahlah sama diri lu sendiri, ya. Nggak apa-apa jadi orang yang emosian. Orang bilang, oh kalian jangan jadi orang yang emosian ya, jadi sama. Nggak apa-apa jadi orang yang emosian. Marah sama diri lu sendiri. Kenapa lu main game di saat lu masih miskin? Marah sama diri lu sendiri. Kenapa yang lu nggak pikirin tuh gimana caranya angkat derajat orang tua lu? Marah sama diri lu sendiri. Kok gue nggak bisa bantu nyokap gue ya? Dia udah tua masih harus kerja. Kok gue nggak bisa bantu dia? Marah sama diri lu sendiri. Kok lu jadi orang yang miskin dan jadi orang nggak berguna di hidup ini? Jadi orang yang cuma komen gitu kan, cuma nyinyirin. Oh ini lu begini, ini orang tahu apa sih? Lu tinggal di kamar nyokap lu gitu dengan chat gitu, modal pulsa. Hidup lu jadi apa? Pengangguran. Marahlah sama diri lu sendiri. Kenapa lu nggak cukup kompeten untuk belajar skill baru? Orang lain bisa lakuin belajar skillnya, kok lu nggak bisa belajar skillnya? Berarti lu yang bego dong. Masa mau sih jadi orang bego gitu? Marah sama diri sendiri, kok gue bego? Gunain marah itu untuk hal yang positif. Lu harus marah sama diri lu sendiri karena mau coba hal baru tapi takut. Lu harus marah lah ketika lu lihat nih mobil sport di pick naik bawa cewek cantik. Marah sama diri lu sendiri. Gue juga marah sama diri gue sendiri waktu itu. Kok ada yang begitu ya? Lu harus marah. Kok dia bisa naik McLaren di pick sama cewek cantik, buka atasnya gitu, sedangkan gue naik mobil butut, cewek gue cantik kagak, ya biasa-biasa aja, bikin pusing dia gitu. Tapi gue cuma naik motor nih, ya kok bisa sih? Marah sama diri sendiri. Kalau nggak berubah hidup lo, semoga ya gue harap bacotan gue hari ini itu bisa mengubah hidup lo sedikit lah ya, sedikit. Karena gini, waktu lo untuk jadi kaya, waktu lo nih time is ticking, cuma 10-20 tahun, ya. Buat lo yang semua belum sadar, 2019 tuh 5 tahun lalu. Lu udah buang tuh. Misalnya kalau 2019 nggak ngapain, lu udah buang 5 tahun hidup lu. Waktu lu tinggal mungkin 10-20 tahun lagi untuk bisa punya. Karena gini, umur tuh akan mendegrade badan lu. Lu akan jadi tua bangka gitu. 10-20 tahun lagi, itu kesempatan lu untuk bisa enjoy hidup, bisa kasih bangga orang tua lu sebelum orang tua lu nggak ada. Ya, bisa kasih bangga teman-teman lu, bisa bawa mereka semua jalan-jalan keliling dunia. Itu waktunya cuma 10-20 tahun lagi. Lu harus jadi kaya secara cepat. Beresin mindsetnya. Gue nggak bilang ini gampang, ini kaya secara cepat. Nggak, sama sekali gue nggak bilang kaya itu gampang. Susah. Gue kerja 14 jam sehari, ya 7 hari seminggu. Nggak ada yang gampang di hidup ini. Itu akan butuh kerja keras. Lu akan keringet darah untuk dapetin uang. Tapi itu hal yang lo harus lakuin 10-20 tahun untuk enjoy hidup, jadi miliarder muda dan menikmati hidup ini. Jangan mau dibohongin sama boomer. Karena dia umur 20 tahun dia masih gembel gitu. Jangan mau dengerin dia. Dan sebenarnya jangan fall for bullshit ya. Harta itu nggak dibawa mati kok. Iya Van, yang penting di akhirat, dunia ini nggak penting. Harta nggak dibawa mati. Kata siapa? Memang harta nggak dibawa mati. Tapi dengan harta yang banyak, lu bisa bantu lebih banyak orang. Sebelum lu meninggal, lu bantu 1000 orang. Sebelum lu meninggal, lu bantu 100.000 orang. Untuk ubah hidup mereka. Lu kasih makan banyak orang. Lu ubah edukasi di Indonesia. Banyak lo bisa lakukan dengan uang ya. Jadi orang yang bilang, oh hidup biasa-biasa aja, lu cuma susah hidupin keluarganya. Itulah orang paling egois. Lu cuma mau dibantu diri lu sendiri. Sedangkan orang-orang kaya yang lu kata-katain ini, mereka bantu lebih banyak orang dibanding lu pernah seumur hidup lu dan semua nenek moyang lu. Mereka bantu orang-orang banyak, mereka bikin lapangan pekerjaan. Mereka, oh sombong banget naik mobil sport. Ya biarin lah itu kesenangan mereka. Mereka udah bantu lebih banyak orang gitu. Lu bilang kayak misalnya, oh dia tahu apa sih tentang hidup, masih anak kecil nih 23 tahun. Gue udah sekolahin 50 anak. Gue udah kasih bantuan pendidikan ke 50 anak. Lu udah ngapain nih hidup? Belum ngapa-ngapain kan? Bullshit boomer yang kasih tahu kalian. Oh uang itu nggak dibawa mati lah apa. Ini yang paling konyol nih ya kan. Tadi kan harta nggak dibawa mati. Sekarang ada lagi nih yang konyol nih. Kuburan kita sama. Kata siapa bos? Kuburan kita sama. Lu pernah lihat nggak sih kuburan Emperor Cina? Itu tinggi banget gitu kuburannya. Nggak sama kuburannya. Lu pernah lihat nggak piramid? Itu kuburan ya. Jadi kalau bilang kuburan kita sama, enggak, kuburannya nggak sama. Dan harta itu bisa dipakai untuk bermanfaat untuk banyak orang. Jadi jangan fokus ke hal eksternal kita nggak bisa kontrol, fokus ke hal yang kita bisa kontrol. Ubah mindset kita ya. Jangan mau punya mindset orang miskin.